Nah, baik Bapak Ibu, sudah kita record ya kegiatan dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat ya, rahmat dan hidayatnya. Sehingga pada siang hari ini kita berjumpa kembali di kegiatan Forum MGMP SMP di Kabupaten Bogor dalam tema ya, dalam acara pelatihan RPP dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pengurus MGMP PCOK ya, Pak Yayan dan kawan-kawan yang saya hormati, Bapak Ibu semua, khusus hari ini adalah Mapel PCOK SMP di Kabupaten Bogor yang saya hormati dan semoga selalu berbahagia dimanapun berada. Bapak Ibu semua, sebelum nanti Pak Yayan dan kawan-kawan ya menyampaikan tentang materinya, RPP berdiferensiasi dan implementasinya, ada beberapa hal yang perlu pengurus sampaikan ya sebagai pengurus forum. Pak Dana, suaranya kecil. Oh, kecil suaranya? Oh, gitu. Bentar. Masih kecil kan? Di saya lumayan bagus. Iya, siap. Mungkin di Bapak dibesarkan ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum nanti Pak Yayan dan kawan-kawan dari pengurus MGMP PCOK ya menyampaikan tentang materinya RPP berdiferensiasi dan implementasinya, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa kegiatan ini nanti seperti biasa bentuknya adalah diklat ya, pendidikan dan pelatihan. Jadi kalau di buku 4 PKB itu pengembangan diri itu ada dua, ada yang diklat fungsional teknis, ada yang KKG. Maka ini kategorinya 4 hari itu masuknya adalah diklat fungsional teknis ya. Karena secara administrasi nanti nomor sertifikat yang tanda tangan sertifikat itu adalah Distrik ya Kabupaten Bogor ya. Sedangkan kami di forum itu sebagai pelaksananya ya. Jadi bukan KKG ya. Jadi termasuk dalam pengembangan dirinya diklat fungsional teknis ya yang bernilai 32 jam atau setara dengan 1 pengembangan diri ya. Nah, Bapak Ibu, kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu tidak mengikuti ini, ya bisa dibilang rugi Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu pertimbangkan kembali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut pelatihan-pelatihan yang formal, misalnya yang tatap muka selama 4 hari, misalnya di kegiatan bermutu atau yang lain-lain, itu kan cukup menguras energi ya. Padahal bobot sertifikatnya sama ya. Kalau 30 sampai 80 jam itu adalah 1 ya. Nah, Bapak Ibu, kami menyediakan fasilitas atau layanan ya kepada Bapak Ibu bagi yang ingin ya mengembangkan dirinya, terutama yang ASN ya, itu kan selalu membuat laporan pengembangan diri dan sertifikat untuk kenaikan pangkat. Nah, disinilah Bapak Ibu tempatnya ya. Untuk yang non PNS itu juga karena yang sudah sertifikasi dan juga untuk akreditasi ya, yang sekarang pakai yang 2020 ya, itu Bapak Ibu harus menyiapkan borang-borang ya terkait dengan pengembangan diri Bapak Ibu. Itu di unsur pengembangan diri itu nilainya sangat besar ya. Itu kalau kepala sekolahnya tahu yang SMP, pasti guru-gurunya akan diikutkan untuk pelatihan-pelatihan seperti ini sehingga menambah nilai akreditasi ya. Sebenarnya seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu, bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah ilmunya Bapak Ibu ya. Ilmu di sini adalah ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan implementasinya ya. Bapak Ibu harus selalu update ya dengan perkembangan yang terbaru di pendidikan kita. Kita tahu bersama ya, kemarin pada tahap 1 dan 2 itu sudah selesai mapel-mapel yang lain, bahwa ke depan itu semua sekolah itu akan mengimplementasikan yang namanya kurikulum prototype 2022 ya, kurikulum baru, paradigma baru ya, atau diberi nama dengan Merdeka Belajar itu.
Nah, saat ini kurikulum itu sedang diimplementasikan di sekolah-sekolah penggerak dan guru-guru penggerak. Ya, di antaranya model pembelajarannya itu adalah menyiapkan RPP berdiferensiasi dan dilaksanakan sesuai dengan RPP yang dibuat itu. Ya. Nah, nanti di MGMP PJOK ini ada guru penggerak ya, kemarin Pak Haji Dadan ya, saya dapat nomor kemarin dari Pak Anto dikasih ya, terus saya hubungi, kebetulan Pak Yayan juga udah mengenal beliau gitu ya. Nah, alhamdulillah ya. Memang kalau kita harapkan setiap MGMP ada 1 atau 2 guru penggerak, jadi bisa sharing ya gitu. Jadi Pak Anto nanti kolaborasi saja dengan Pak Yayan ya. Tapi kalau Bapak Ibu di sekolah penggerak itu juga sama ya, mereka menggunakan modul ya. Kan sekarang nanti capaian pembelajaran ya, CP ya, capaian pembelajaran itu nanti pembelajarannya adalah berdiferensiasi ya. Bapak Ibu hanya itu ya pengantar dari kami. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini sampai 4 hari ya, sampai 4 hari itu idealnya begitu karena sehari kan 8 jam kali 4 32 jam ya. Namun ini kami membuat strategi setiap harinya mapel tertentu ya. Hari ini mapel PJOK ya kan. Besok bahasa Sunda bisa kan PAI ya, terus bahasa Sunda kemudian BK ya. Itu beda-beda ya. Bapak Ibu silahkan masuk. Kalau ada waktu tiap hari silahkan. Tapi kalau nggak ada waktu ya pas mapelnya saja. Ya. Yang 3 harinya adalah membuat RPP-nya ya untuk diimplementasikan di semester genap itu berupa take home ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sudah hadir ya pengurus MGMP PJOK Pak Yayan dan nanti juga Pak Haji Dadan dan mungkin Pak Kamaludin ya yang akan mengisi ya acara ini. Untuk itu marilah kegiatan ini sama-sama kita buka supaya berkah ya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi ya niat kita untuk menimba ilmu ya belajar di forum MGMP ini mendapatkan ridho Bapak Ibu ya dan Bapak Ibu mendapatkan sesuatu ya dari pelatihan ini meskipun via daring. Bapak Ibu demikian dan selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan ya kepada pimpinannya ya di MGMP PJOK. Nanti seselesainya saja mau jam 2:30 atau jam 3 selesainya materi ya itu dipersilahkan. Kepada yang terhormat Bapak Yayan Krisnaya Gunawan dipersilahkan. Mangga Pak. Ya, atur nuhun Pak Darno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan ya, untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ditambah mungkin dengan pembelajaran hari ini yang mudah-mudahan Allah juga meridhoi. Salawat serta salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya. Nah, semoga termasuk kita semua. Yang pertama saya haturkan terima kasih banyak kepada Bapak Sudarno sebagai Ketua Forum MGMP Kabupaten Bogor. Banyak fasilitas yang diberikan kepada kita untuk mengembangkan diri. Yang beberapa pelatihan juga sudah diadakan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Darno sudah memfasilitasi kami dalam kegiatan-kegiatan ini. Semoga apa yang dilakukan menjadi amal ibadah dan kebaikan untuk Pak Darno serta keberkahan untuk Pak Darno dan keluarga serta rekan-rekan di pengurus forum MGMP. Yang selanjutnya barangkali hari ini saya hanya sharing saja barangkali karena teman-teman mungkin banyak yang lebih mahir, lebih ahli lah dalam kegiatan pembelajaran, banyak sekali. Ini juga ada guru penggerak Pak Haji Dadan, Wilujeng Tepang Pak Haji. Kemudian ada Pak Dadi Rahmat juga sebagai aktivis dari kegiatan literasi yang sudah lama juga berkecimpung, dan kebetulan juga sebagai sekretaris di MGMP PJOK, dan insya Allah ilmunya juga sudah banyak. Mungkin kita sharing saja.
Pak Pises juga alhamdulillah Pak Darno nih salah satu dari PJOK sudah mencapai golongan 4C, alhamdulillah untuk Pak Pises. Semoga yang lain mungkin bisa mengikuti. Jadi banyak orang-orang yang mungkin belum terlihat tapi banyak di PJOK ini yang potensial gitu, termasuk salah satu penggerak di kegiatan yang lain juga banyak. Dan insya Allah lah, kalau di PJOK jangan khawatir karena guru-gurunya banyak bergerak Pak Darno, jadi siap untuk bergerak. Ya, aktif-aktif Pak. Siap. Iya, alhamdulillah. Itu barangkali teman-teman yang mudah-mudahan kedepannya selain kegiatan seperti ini, kita bisa bertatap muka kembali seperti kemarin-kemarin, ya. Kita ngadakan pertemuan, ngumpul-ngumpul, alhamdulillah bisa silaturahmi ke beberapa tempat dan kedepannya direncanakan ya, mudah-mudahan seperti itu. Baik, untuk materi kali ini sekali lagi saya tidak ingin mengajari, barangkali ini juga hasil dari Pak Dadan nih sama Pak Dedi. Materi ini saya hanya mungkin menyampaikan saja, nanti kalau ada kekurangan dan lain sebagainya mohon diingatkan atau dikoreksi dalam kegiatan ini. Nanti kita ada sesi tanya jawabnya, barangkali kalau perlu koreksi silakan, kalau misalnya perlu diganti ya diganti gitu. Itu sekali lagi kita sharing saja barangkali. Boleh saya share ininya Pak Darno? Dari Bapak Pak, saya lagi Ya, ini. ya. Nah, share ya. Boleh, Silahkan. boleh. Saya belum buka tadi itu. Masih belum muncul ya? Belum. Tunggu dulu Pak. Baik, teman-teman, yang kita bahas hari ini adalah kegiatan atau penyusunan untuk RPP berdiferensiasi. Ya, mungkin sudah pada mengenal sebelumnya bahwa diferensiasi itu adalah sebuah... Udah muncul belum ya? Sebagai salah satu model untuk kegiatan pembelajaran yang mungkin bukan model atau apa istilahnya, yang mungkin didasari atas kebutuhan siswa. Ya, jadi pembelajaran yang didasarkan kepada kebutuhan siswa. Itu belum muncul juga ya Pak? Bentar. Belum Pak, coba lagi. Ya, udah proses tuh. Oke, arahkan ke PPT-nya. Mungkin. Nah, sudah tuh. Sudah muncul. Ya, harus Sinyalnya dibesarkan ya. Dibesarkan aja. Nah, udah sip. Sudah muncul. Oke, mantap. Udah. Sebentar. Digeser ke ini Pak, ke PPT-nya. PPT-nya dibuka dulu Iya, udah. Nah, di situ. Ya, kliknya yang PPT itu. Baik, teman-teman, sekali lagi ini disusun kami dari MGMP mencoba menyusun RPP berdiferensiasi ya untuk mapel PJOK, dan ini sekali lagi merupakan kolaborasi kami dalam penyelesaian materi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dalam waktu yang singkat, karena kalau Pak Haji Dadan kemarin menyampaikan ini di kegiatan pengimbasan atau
karya nyata dari guru penggerak itu ada 3 hari ya Pak Haji kalau tidak salah. Ya mudah-mudahan ringkasan ini bisa dipahami dan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Baik, kita mulai dengan satu pertanyaan, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, sebelum pembelajaran kita tuangkan dalam bentuk perencanaan atau RPP itu, kita mulai apa itu diferensiasi. Ada yang mengatakan bahwa diferensiasi itu adalah suatu pendekatan sistematis untuk merancang kurikulum dan instruksi pembelajaran bagi siswa yang beragam kemampuannya, minatnya, serta kebutuhannya. Ini dasar dari dibuatnya RPP diferensiasi. Maksudnya bahwa kita harus mengenal bahwa siswa itu tidak sama semua. Jadi cara belajar atau cara mengajarnya tidak bisa disamakan kalau menginginkan suatu keberhasilan ketika proses pembelajaran. Atas dasar pemikiran itu, maka sebelum kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi, ya terutama kita harus mengenal dulu apa-apa yang harus disiapkan. Nah, pengertian diferensiasi menurut Tomlinson tahun 2000 bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ya, jadi seperti tadi diuraikan bahwa pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, serta mungkin bakat dan minat anak yang dibutuhkannya apa gitu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi bisa terlaksana dengan baik apabila guru konsisten dan proaktif mencari jalan membantu siswa. Kemudian strategi beragam dalam pengembangan kurikulum, kemudian penilaian kinerja, ya, mengakomodasi kebutuhan siswa, kemampuan akademik dan gaya belajar yang disukai. Kemudian memodifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu beberapa hal yang mungkin dapat mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, nah, kenapa pembelajaran diferensiasi bisa terlaksana dengan baik? Nah, perlu kita mempertimbangkan proses pembelajarannya. Jadi, untuk pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif di kelas diferensiasi itu perlu beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Satu, merencanakan kegiatan berdiferensiasi. Ada 3 aspek yang penting, yaitu mengklarifikasi materi, mendiagnosis kesiapan siswa, dan mendesain pengalaman belajar yang bervariasi. Ini artinya kita harus mengklarifikasi dulu seberapa jauh atau seberapa bisa anak itu mengenal materi yang akan disampaikan. Kemudian mendiagnosa siswa, apakah sudah siap atau belum. Kemudian baru mendesain pengalaman belajar yang akan diberikan. Kemudian yang kedua, itu mengatur kelas berdiferensiasi. Beberapa ahli merekomendasikan para guru untuk menggunakan template, ya, atau mengatur tugas siswa. Jadi disarankan kita membuat dulu template-nya, baru kita melaksanakan pembelajarannya. Jadi langkah-langkahnya itu tersusun dengan baik. Kemudian peran guru dan siswa menjadi fasilitator dan pelatih. Nah, sedangkan siswa menjadi peserta yang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa membuat pilihan berdasarkan minat dan pilihan belajar mereka. Kemudian saling menjadi tutor sebaya. Kemudian penilaian dalam kelas berdiferensiasi bersifat tanpa henti atau merupakan bagian terpadu.
Kemudian lingkungan belajar di kelas berdiferensiasi memiliki banyak sekali jenis aktivitas ragam sesuatu pengelompokan. Jadi tergantung kebutuhan kita. Dari uraian di sini mungkin dari teman-teman mungkin sudah ada yang berpikir itu mah sudah terbiasa dilaksanakan sehari-hari. Memang kalau di olahraga, ya setahu saya juga pengelompokan itu sudah biasa dilaksanakan. Kita memilah mana yang sudah bisa mengenal gerak, mana yang belum mengenal gerak, kemudian supaya yang anak ada siswa yang sudah lebih mahir karena mungkin melakukan latihan-latihan di luar. Contoh kalau kita mengajar bola voli, mungkin ada yang baru mengenal, ada yang sudah pernah main, ada yang menjadi anak di klub. Dan itu merupakan perbedaan-perbedaan yang menjadi dasar untuk kegiatan pembelajaran. Dan di olahraga saya yakin sudah banyak dilakukan gitu. Setiap materi biasanya ada muncul siswa-siswa yang sudah menguasai, ada siswa yang baru mengenal. Jadi itu sudah dikelompok-kelompokkan secara tidak langsung kita sudah menerapkan. Hanya mungkin perlu administrasinya yang lebih dilengkapi bahwa ketika pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan yang harus kita perhatikan setiap anak berbeda. Nah, kerangka berpikirnya ada dua yang populer, yaitu kerangka kerja menurut Tomlinson dan kerangka kerja menurut Dodge. Nah, ini kerangka kerja pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita lihat mana yang menurut Tomlinson kerangka berpikirnya seperti apa. Jadi Tomlinson mendeskripsikan ada 6 kerangka kerja dalam diferensiasi, yaitu 1, kerangka kerjanya memperhatikan kesiapan akademik siswa. Kemudian memperhatikan minat siswa. Kemudian yang ketiga, gaya belajar siswa harus dijadikan acuan untuk merencanakan aktivitas pembelajaran. Kemudian minta guru untuk memberikan strategi yang beragam atau jamak untuk mengorganisasikan dan membedakan isi kurikulum. Terlaksananya proses pembelajaran. Kemudian produk atau nilai untuk mengakomodir tingkat kesiapan perbedaan minat dan perbedaan belajar siswa. Itu menurut Tomlinson. Kemudian menurut Dodge bahwa kerangka itu meliputi 5 kategori. Yaitu 1, memberikan pilihan. Yang kedua, membangun pembelajaran di sekitar taksonomi Bloom. Kemudian yang ketiga, menggunakan kecerdasan jamak. Yang keempat, menggunakan atau mengelompokkan secara fleksibel. Dan menggunakan pembelajaran berjenjang. Itu mungkin kalau pembelajaran berjenjang seperti gampangnya seperti tutor sebaya lah, siapa yang sudah mengenal, siapa yang belum, dan lain sebagainya. Nah, dari uraian di atas tadi, mungkin yang harus diperhatikan bahwa kita harus mengenal siswanya dulu. Nah, salah satu yang harus menjadi pertimbangan bahwa siswa itu cara belajarnya berbeda atau gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Gaya belajar siswa ditentukan memang bukan dari kita, tapi bakat atau minat yang dimilikinya atau mungkin kebiasaan juga mempengaruhi. Tapi ini sifatnya biasanya alami. Jadi gaya belajar itu ada orang yang berpendapat bahwa kalau dulu seingat saya ketika masih ada zamannya SGO, SPG dulu ini masuknya di pembelajaran psikologi perkembangan. Jadi masuknya ke tipe belajar siswa. Tipe kalau dulu dikatakannya tipe belajar siswa. Tiap orang mempunyai tipe atau gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang
sifatnya atau cara belajarnya atau tipe belajarnya dengan mendengarkan saja sudah bisa memahami. Ada juga dia harus melihat langsung. Dia akan lebih cepat belajarnya kalau membaca atau melihat langsung. Itu tipe belajar. Ada juga yang akan lebih cepat untuk menangkap pelajaran itu dengan cara mempraktekkan. Itu tipe-tipe belajar secara sederhananya seperti itu. Tapi mungkin istilahnya sekarang gaya belajar itu ada 3, yaitu visual, kemudian auditory, kemudian ada kinestetik. Itu macam-macam gaya belajar, ya. Kemudian dari ketiga gaya belajar ini kita untuk bisa mengidentifikasi gaya belajar siswa seperti apa, itu ada beberapa caranya mungkin. Dalam kesempatan ini tidak dibahas sampai ke sana. Mungkin ada nanti yang masukan, silakan. Kemudian setelah mengenal gaya belajar ini, kita baru membuat strategi memanfaatkan gaya belajar. Artinya ketika pembelajaran kita menyesuaikan dengan gaya-gaya belajar dari setiap siswa. Nah, sedikit kita uraikan bahwa gaya belajar visual atau bisa dengan mudah memahami suatu materi dengan cara melihat atau visual, ya. Ini ciri-cirinya mengingat apa yang dilihat, ya. Lebih cepat mengingat apa yang dilihat daripada yang didengarkan. Ya, kemudian ciri yang lainnya dia suka coret-coret sesuatu yang kadang tanpa ada arti, ya. Kemudian kalau membaca dia cepat dan tekun. Kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan. Ini yang tipe visual. Kalau lihat dari fisiknya rata-rata ini tidak selalu juga, tergantung kebiasaan sehari-hari, rapi dan teratur. Ya, kemudian mementingkan penampilan dalam hal pakaian atau penampilan keseluruhan. Teliti terhadap detail, jadi lebih teliti kalau tipe anak yang gaya belajarnya visual. Kemudian pengeja yang baik. Kemudian lebih memahami gambar dan bagan daripada instruksi tertulis. Nah, ini bagian dari ciri-ciri gaya belajar visual, ya, seseorang. Kemudian ada gaya belajar auditory. Nah, ini dia lebih bisa memahami, lebih bisa cepat menangkap materi itu cenderung dengan mendengarkan. Nah, ada ciri lainnya, ya, ke sebagian besar menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Jadi ada anak yang ketika membaca ada keluar suaranya. Ini mungkin tipenya ke sana. Kemudian senang membaca dengan keras, ya, dapat mengulang kembali dan menirukan nada berirama dan warna suara. Ini yang ada ciri-ciri yang gaya belajarnya auditory. Kemudian bagus dalam berbicara dan bercerita. Berbicara dengan irama yang terpola. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Ya, suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Nah, suka musik dan bernyanyi. Tidak bisa diam dalam waktu lama. Nah, suka mengerjakan tugas kelompok. Ini tipe-tipe yang gaya belajar dari auditory. Jadi kalau tadi yang tipe belajar visual, ya, dengan cara mendengarkan, ini ciri dari tipe untuk auditory. Nah, yang ketiga, gaya belajar kinestetik atau gaya belajar dengan
gerak. Ini lebih mudah untuk memahami sebuah konsep atau sebuah teori atau sebuah pelajaran dia dengan gerakan-gerakan atau mempraktekannya langsung. Nah, ciri-cirinya sebagian di sini selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak. Berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, suka menggunakan berbagai peralatan dan media, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, mempunyai perkembangan otot besar, ya, yang lebih awal. Kemudian belajar melalui praktek. Nah, ini juga ada anak misalnya menghafal dengan cara berjalan atau melihat ke atas. Ketika belajar juga kadang-kadang menggerakkan jari-jarinya. Kemudian banyak menggunakan isyarat tubuh. Tidak dapat duduk diam untuk yang waktu lama, menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Ini akso. Kemudian menyukai buku-buku yang berorientasi cerita. Kemungkinan tulisannya tidak terlalu bagus. Kemudian ingin melakukan sesuatu dan menyukai permainan dan olahraga. Ini sebagian dari ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Nah, kalau kita menemukan secara kasat mata bisa dilihat di anak didik kita atau di siswa-siswa kita, mungkin sepintas bisa. Tapi ada mungkin dengan teknik yang lain bisa melihat anak-anak itu dikelompokkan menurut gaya belajarnya. Jadi ketika kita menyampaikan materi, mungkin sebaiknya minimal melihat 3 gaya belajar ini. Jadi mana yang belajarnya secara visual, kalau belajarnya secara visual barangkali ya kita harus memfasilitasi mereka belajar sesuai dengan gayanya mereka. Kemudian kita buatkan perencanaannya dan lain sebagainya. Sama seperti auditory dan kinestetik. Harus bagaimana. Yang terpenting sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, ya minimal kita mengenal dulu gaya belajar siswanya atau dikelompokkan. Jadi sebagaimana yang belajar secara visual, kinestetik atau auditory. Nah itu kenapa agak sedikit penting untuk mengetahui gaya belajar siswa. Sampai di situ dulu, barangkali ada yang mau disampaikan dari teman-teman, ada tambahan atau yang lainnya. Silakan. Dari Pak Dadan, Pak Dedi, atau yang lainnya, mangga. Lanjut aja dulu Pak Ian. Lanjut aja dulu. Iya. Lanjut dulu Pak Ian. Siap. Ya. Oke, tinggal dikit lagi. Itu gaya belajar. Ya, selanjutnya, nah setelah tadi kita mengenal gaya belajar, kita manfaatkan tuh gaya belajar siswa untuk dalam strategi pembelajarannya. Ya, jadi ketika strategi belajar dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengenal gaya belajar, tadi sudah ciri-cirinya. Ya. Nah, gaya belajar visual itu mendorong peserta didik untuk menggambarkan informasi dan menggunakan peta, diagram, warna, dan sebagainya. Jadi yang visual ini bisa kita buatkan gambar dan sebagainya untuk merangsang mereka melakukan gerakan-gerakan atau materi-materi yang diinginkan. Atau bisa juga bentuk video dan lain sebagainya. Kemudian guru membagikan salinan frase-frase kunci atau garis besar pembelajaran. Kemudian guru memberikan kode warna ya, dalam bahan pelajaran. Ini yang untuk visual. Kemudian untuk
yang belajar auditory, ini guru menggunakan variasi lokal, ya, atau perubahan-perubahan, maksudnya menggunakan variasi vokal. Jadi di mana kita harus ada penekanan agak tinggi, kemudian mungkin agak cepat dan lain sebagainya, bisa digunakan ketika kita mengajar yang auditory. Ini siasat kita bagaimana untuk menggunakan hal-hal yang diperlukan untuk siswa. Kemudian bisa menggunakan nada. Kemudian setiap segmen pengajaran, guru meminta siswa memberitahu temannya, atau siswa disuruh menyampaikan di depan teman-temannya dan lain sebagainya. Kemudian guru mengajak bernyanyi juga bisa. Kemudian guru juga bisa membuat pembelajaran itu dalam bentuk nada-nada yang mungkin bisa disenangi anak-anak. Itu yang auditory. Kemudian untuk pembelajaran kinestetik, jadi ini banyak menggunakan alat, ya, atau banyak mempraktekkan materi-materi yang mungkin bisa menjadi konsep gerak mereka, atau ketika membantu mereka menghafal sesuatu dengan cara yang lebih merangsang ke arah-arah gerak mereka, sehingga mereka bisa lebih cepat memahami. Kemudian menciptakan stimulus konsep agar peserta didik mengalami. Jadi itu sekali lagi ini banyak siswa untuk mencoba mempraktekkan sendiri, ya. Kemudian bisa juga dengan peserta didik, ya, diberikan teguran-teguran yang mengingatkan mereka atau mereka merasa senang, ya. Jadi atau menyapa mereka lah, seperti itu, dan sering dilakukan untuk siswa yang berkarakteristik gaya belajar kinestetik. Kemudian secara singkatnya seperti itu barangkali untuk gaya kinestetik, ya. Nah, lanjut. Nah, setelah kita mengenal gaya belajar, kemudian bagaimana memanfaatkannya, baru kita masuk ke penyusunan RPP diferensiasi. Baik, untuk RPP diferensiasi, mungkin dari Pak Dedi atau Pak Dadan yang mau menyampaikan. Silahkan. Mangga Pak Dadan dulu. Pak Dedi aja, nanti saya di penguatannya aja Pak Dedi. Oke, siap. Pak Yayan share itunya tetap di Pak Yayan aja, nanti saya yang bacakan aja. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan lanjutkan untuk bagaimana cara menyusun RPP berdifferensiasi. Pak Yayan apa saya yang mau share nih? Mending Aki lah, di Aki ya supaya udah, kagok ngejelasinnya. Oke, siap. Nanti saya buka lagi. Masih Pak Yaya take over, oke. Udah. Baik, makasih Pak Yayan. Kita lanjutkan dari yang tadi tentang penyusunan RPP-nya. Mohon maaf, tadi yang buka dulu sebentar. Kita akan langsung ke penyusunan RPP-nya. Oke, ada terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Baik, makasih. Kita akan mulai untuk bagaimana menyusun RPP. Belum muncul. Belum terlihat. Tunggu dulu dah. Jalannya lama nih mah. Saya udah share, kenapa belum keluar itu ya? Share, ayo share. Saya juga tadi lama dari Tasik.
Oh, dari Tasik. Sudah dia dari Tasik. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah muncul. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana menyusun RPP diferensiasi. Mohon maaf untuk mata pelajaran lain karena kita hari ini fokus untuk RPP diferensiasi dari mata pelajaran PJOK. Kita akan lihat bagaimana cara menyusunnya. Yang pertama, langkah-langkah penyusunannya yaitu melakukan pemetaan profil belajar siswa. Ini kita pas dulu, nanti pada Pak Haji Dadan yang akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian menganalisis silabus dan mengkaji KI dan KD. Ini hampir sama dengan penyusunan RPP yang biasa, menentukan materi pokok, merumuskan IPK. Nah, yang berikutnya adalah menentukan jenis diferensiasi yang akan diakomodir dalam RPP, konten, proses, dan produk pembelajaran. Kemudian memilih sumber media pembelajaran dan menentukan jenis penilaian. Dari langkah-langkah penyusunan ini, rencananya adalah acuan. Rencana pembelajaran ini adalah acuan untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi, pembelajaran diferensiasi merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran. Kita ingin untuk RPP diferensiasi ini tidak tidak menyulitkan guru dan juga tidak menyulitkan siswa. Jadi kita harus mengakomodir semua unsur-unsur dan aspek yang ada di RPP. Yang pertama adalah kesiapan belajar siswa. Bagaimana siswa itu kita sudah lihat untuk belajarnya apakah memang sudah mampu dan akan dapat menerima pembelajaran secara baik. Kemudian minat siswa dan profil belajar siswa. Jadi untuk merancang RPP sebelum kita buat RPP ini ada dulu adalah pre-assessment untuk mengetahui thank you. 3 aspek tersebut. Dari pemerancangan pembelajaran sebaiknya disesuai kondisi karena saat ini pembelajaran daring, tetap menggunakan aplikasi yang menarik minat siswa saat belajar daring, baik di virtual Gmeet maupun di classroom. Dan beberapa sekolah ternyata saat ini sudah melakukan pembelajaran tatap muka namun masih dalam kapasitas 50%. Dan alhamdulillah saya sudah melakukan di sini. Namun untuk pembelajaran yang berdiferensiasi saya belum bisa melakukan karena kita masih terbatas di kapasitas belajar. Nah, untuk RPP yang kita buat nanti ada 3 komponen wajib, yaitu tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan dilanjutkan dengan penilaian. Contoh RPP berdiferensiasi ini kita ada lihat hampir mirip dengan yang sudah pernah kita buat, yaitu dari identitasnya, mulai dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, materi. Nah, di sini saya ambil contoh materi untuk kelas 7 semester genap. Tahun pelajaran 2021-22, alokasi waktunya tetap 6 jam dengan 2 kali pertemuan. Ini disesuaikan dengan pembelajaran di sekolah masing-masing. Selanjutnya dari KI dan KD-nya, KI dan indikator pencapaian kompetensi. Dari kompetensi dasar, karena ini adalah yang digunakan adalah passing bawah bola voli, jadi konsep gerak ini masih digunakan konsep spesifik gerak spesifik dalam permainan bola besar sederhana atau tradisional. Kemudian indikatornya bisa melaksanakan passing bawah bola voli dan bisa menjelaskan bagaimana gerak spesifik passing bawah. Kemudian mempraktekkan gerakan spesifiknya dan melakukan gerak spesifiknya passing bawah dan juga melakukan gerak spesifik bentuk permainan bola voli yang dimodifikasi. Kemudian bagian berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini kita menggunakan model pembelajaran saintifik. Jadi peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi, menjelaskan gerak spesifik passing bawah, kemudian menjelaskan gerak spesifik passing bawah pada permainan,
kemudian juga menggunakan dalam bentuk permainan bola voli yang dimodifikasi. Untuk alat, karena kita digunakan dalam pembelajaran tidak secara langsung dan tidak langsung, jadi ada bisa dengan infokus, kemudian bahan tayang dan fluid serta bola voli. Sumber belajar, buku pegangan siswa, bekal pegangan guru, dan di sini ada link yang digunakan untuk memperlihatkan kepada siswa bagaimana cara melakukan pembelajaran ataupun melakukan gerakan-gerakan bola voli secara baik dan benar. Selanjutnya langkah pembelajaran untuk kegiatan pendahuluan, membuka pelajaran, kemudian stimulan, guru membawa siswa ke ruang multimedia dulu, melihat bagaimana cara tentang YouTube. Bisa pula bila memang sudah melakukan pembelajaran langsung, guru dapat memberikan contoh atau demonstrasi tentang gerakan-gerakan passing bawah. Kemudian guru mencatat menggunakan informasi melalui teknik observasi. Sejauh mana pengetahuan awal murid tentang dasar permainan, teknik dasar permainan bola voli. Dilanjutkan dengan pemanasan. Nah, kemudian mulai dari kegiatan inti, ini sudah terlihat ada diferensiasi prosesnya. Jadi sudah membagi siswa atau murid dengan 3 bagian, yaitu bagian low, bagian medium, dan bagian high. Untuk bagian low adalah murid yang sama sekali tidak bisa. Tidak bisa di sini dalam artian benar-benar dia kesulitan untuk melakukan gerakan passing bawah. Untuk yang middle atau medium, murid yang belum bisa melakukan dengan sempurna. Dalam artian di sini passing bawahnya masih berantakan. Sudah bisa tapi belum tercapai ataupun sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk murid yang sudah mahir, bisa melakukan interval yang lebih cepat, gerakannya sudah bervariasi dan lain sebagainya, dan bisa melakukan permainan bola voli yang dimodifikasi bersama teman. Nah, ini sudah masuk di kompetensi ataupun kemampuan yang sudah dimasukkan, kemampuan yang sudah high berdiferensiasinya. Selanjutnya yaitu dilaksanakan dalam penilaian. Diferensiasi berikutnya. Ada di lembar penilaiannya kita bagi lagi menjadi 3. Jadi ini yang bikin guru itu agak-agak lumayan lah, tugasnya bertambah. Karena ada 3 lembar penilaian yang digunakan untuk menilai muridnya. Yang mulai dari yang sudah bisa high, dengan medium, kemudian masih dalam kondisi low. Jadi muridnya disesuaikan dengan kemampuan yang mereka punya. Nah, ini yang kita sebut bahwa diferensiasi ini kita gunakan di dalam penilaian. Selanjutnya untuk contoh RPP-nya, di sini saya sudah masukkan di link ini bahwa kita bisa menggunakan RPP diferensiasi kelas 7-nya kurang lebih seperti ini. Bentuk aslinya, RPP diferensiasinya mulai dari identitasnya, kemudian kompetensi dasar, bentuknya hampir sama, tidak ada perubahan yang berarti, cuma mulai terlihat saat kita udah mulai masuk di langkah-langkah pembelajaran. Kemudian di kegiatan inti sudah sangat terlihat, mulai dari itu penjelasannya ini tetap sama, namun pada saat penilaian diferensiasi prosesnya kita bisa lihat di sini untuk murid belum bisa seperti yang saya sampaikan tadi di depan, kegiatan ini masih disesuaikan dengan tingkat kemampuan muridnya. Kemudian yang terakhir dari kegiatan penutupnya ada mindfulness, itu bisa stop dan refleksi. Teknik stop ini baru diajarkan oleh Pak Haji Dadan dan memang sangat berguna sekali bila kita gunakan secara kontinu ke anak. Mungkin bisa memikirkan bagaimana yang mereka rasakan dan juga bisa mendapatkan apa yang telah disampaikan di dalam kegiatan menutup ini. Kemudian di refleksi akhir bisa digunakan pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya, kemudian saling tanya jawab dan saling bisa menggunakan pengetahuan yang mereka punya, sehingga bisa saling berbagi, bisa saling sharing. Ini yang bisa kita gunakan, misalkan
pembelajarannya bisa menggunakan discovery learning ataupun dengan menggunakan tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian penilaian sikapnya bentuknya seperti ini, mulai dari kelompok, kemudian ada lembar pengetahuan tertulis, baru lembar uji keterampilannya. Jadi kalau untuk PJOK sendiri yang difokuskan adalah di lembar penilaian keterampilannya. Seperti demikian. Nah, untuk yang untuk contoh yang kelas 9 ini bisa kita lihat di pencaksilat. Nah, contoh di pencaksilat ini hampir sama seperti yang tadi. Kita digunakan bagian-bagian tertentu yang memang diperlukan untuk melihat diferensiasinya dari tujuan pembelajaran sama di langkah pembelajaran dan di bagian di kegiatan inti kita sudah mulai memberikan diferensiasi prosesnya ada di bagian kegiatan inti. Nah, untuk pencaksilat bisa kita berikan peserta didik yang tidak bisa melakukan gerak variasi dan kombinasi tendangan, elakan dan tangkisan. Ini seringkali ditemukan di dalam pembelajaran bahwa anak itu ternyata bukannya tidak bisa, tapi ternyata hanya merasa tidak mampu atau malu untuk melakukannya. Padahal secara umum anak pasti bisa melakukan gerakan-gerakan pencaksilat yang mudah sekali, namun mereka yang merasa belum bisa melakukan gerakan-gerakan tersebut dengan baik dan benar. Kemudian sama penilaian refleksi dan lain sebagainya, kita bisa lihat nanti di bagian lembar penilaiannya ada 3 bagian yang kita buat, mulai dari yang height, yang tertingginya anaknya sudah melakukan gerakannya dengan baik, yang middle-nya anak masih ada kegiatan yang masih belum sempurna, tinggal sedikit lagi diperbaiki, dan yang low-nya anak masih sangat-sangat perlu bantuan. Jadi dikembalikan lagi di pembelajaran yang sebelumnya. Demikian. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai RPP secara contohnya. Untuk RPP lengkapnya nanti akan dikomunikasikan di komunitas guru PJOK di MGMP. Mudah-mudahan nanti akan bisa dibuat yang secara lengkap mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Demikian, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Pak Yayan. Pak Yayan, pada kemana ini? Baik, terima kasih Pak Dedi sudah membantu menyelesaikan ya untuk pembuatan RPP-nya. Barangkali itu, tapi mungkin ada satu tambahan untuk RPP. Bisa juga menggunakan RPP yang singkat atau yang 1 lembar. Yang 1 lembar. Mungkin nanti Pak Haji Dadan yang akan menyampaikan juga bahwa sebagai penguatan juga bahwa RPP-nya boleh RPP apa saja, barangkali yang terpenting syarat-syarat membuat RPP-nya terpenuhi, mau yang banyak mau yang dipersingkat, mangga mana saja yang mungkin bisa lebih mudah dilaksanakan. Untuk selanjutnya sebagai penguatannya, mangga Pak Haji Dadan untuk melanjutkan. Terima kasih. Mic-nya dibuka. Apa ya? Oke, terima kasih Pak Yayan, Pak Darno atas kesempatannya, juga kepada Pak Dedi dan semua rekan PJOK Kabupaten Bogor. Izin untuk share screen, Pak Yayan. Silakan, Mbak. Silakan. Sudah belum dibuka.
Bentar. Sudah terlihat, Pak? Sudah muncul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya tidak banyak kata sebetulnya untuk pertemuan MGMP ataupun yang di webinar ini, karena kurang lebih yang 30 orang ketemu di puncak sudah mendalami, kemudian sudah sangat mengerti sekali, dan saya hanya penguatan saja mungkin Pak Yan ya. Mungkin sebelum kepada RPP yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yayan dan Pak Dedi yang begitu sempurna, dan itu juga merupakan hasil dari pengimbasan dari karya nyata yang difasilitasi yang kemarin oleh PM4TK Penjas dan BK, dan juga untuk sekarang diperkuat lagi oleh MGMP dari Pak Darno, memberikan keleluasaan kepada MGMP untuk lebih mendalami materi dari RPP diferensiasi, yang mana materi ini akan dipergunakan pada kurikulum 2022. Saya garis bawahi tadi dari kata dasar dari Pak Darno, jadi untuk kurikulum 2022 itu adalah bisa disebut juga dengan kurikulum prototipe ya, yang barusan Pak Darno. Kalau misalkan kita lihat di GP gitu kan, motor GP, misalkan di motor GP itu adalah suatu lomba yang menggunakan motornya prototipe, di mana kebebasan dari semua perusahaan motor misalkan diberikan kebebasannya. Nah, untuk sekarang hampir sama di diferensiasi juga, mungkin pembelajaran bisa dibebaskan, semuanya tergantung kepada kesiapan murid dan yang lainnya. Berbeda dengan balap misalkan 250 cc dan yang lainnya, tetap harus penggunaan mesin harus standar sama. Tapi kalau yang sekarang adalah prototipe, itu luar biasa Pak Darno. Saya baru tahu untuk kurikulum 2022 untuk istilah namanya saja mungkin. Itu yang pertama. Kemudian saya ini untuk RPP diferensiasi, mohon maaf feedback ke belakang, karena kenapa sih muncul RPP diferensiasi yang kemarin juga misalkan masih baru, sekarang ada baru lagi. Itu mungkin kenapa dasar tersebut dimunculkan untuk yang sekarang. Ini yang pertama kita bahas RPP diferensiasinya. Oke, yang pertama mungkin ini filosofis Ki Hajar Dewantara yang digaung-gaungkan akhir-akhir tahun yang sekarang. Mungkin baru kita sudah lama mendengar dengan filosofis Ki Hajar Dewantara dari sejak kita masih sekolah sampai sekarang. Tapi baru sekarang yang ada di penggerak ini dimunculkan filosofis Ki Hajar Dewantara. Dan ternyata untuk pembelajaran yang menurut KHD ini, Finlandia sebagai negara yang maju itu sudah menggunakan filosofis Ki Hajar Dewantara sejak dulu. Kita baru sekarang. Itu sungguh luar biasa, meskipun kita terlambat. Mudah-mudahan apa yang terjadi di pendidikan Finlandia bisa terjadi juga di Indonesia, dan khusus juga untuk di Asia. Ternyata kurang lebih 7 tahun atau berapa, 17 tahun kurang lebih di Asia ini sudah menggunakan filosofis Ki Hajar Dewantara sebagai dasar dari pembelajarannya. Yang pertama kita sudah mengenal, yaitu ada Ingarso Sungtulodo, Ing Madjo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan yang paling dikenal di kita yaitu Tuturi Handayani yang sudah nempel di Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya. Kemudian hanya itu untuk filosofis, kemudian juga harus dicermati kembali untuk filosofis ini. Ada juga yang disebut menurut KHD anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus bisa membedakannya untuk yang sekarang berbeda dengan masa yang dulu. Kodrat alam sungguh berbeda. Mungkin di sekolah-sekolah Bapak Ibu juga sering berbicara, mungkin guru-guru yang lain, wah cenah zaman dulu mah
pembelajaran meskipun guru-gurunya galak dan yang tapi ada hasil gitu kan, main tempeleng main segala macam tetapi anak-anaknya berhasil. Tapi sekarang kenapa tidak berhasil seperti itu? Kita kembali ke sini, kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin alam yang dulu bukan alam akhirat ya Bapak Ibu, alam yang tahun-tahun yang sebelumnya mungkin bisa dipergunakan yang seperti itu dan kita masih menggunakan pola lama. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kodrat zaman. Zaman dulu sama zaman sekarang itu sungguh jauh berbeda Bapak Ibu. Jadi ini harus dicermati kembali kenapa RPP diferensiasi ini muncul. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kodrat zaman juga. Di mana mungkin pada waktu kita melaksanakan pembelajaran ke belakang, kita tidak ada yang namanya misalkan handphone, laptop, dan yang lainnya. Dan sekarang mungkin anak sejak lahir di balita itu sudah menggunakan handphone dan pintar-pintar. Nah, kita harus menyesuaikan dengan sana. Dan untuk mengurangi kekurangan-kekurangan dari efek zaman abad 21 tersebut, maka muncullah RPP diferensiasi mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu mungkin hanya sekilas saja Bapak Ibu. Apa tujuannya untuk pelaksanaan untuk RPP diferensiasi ini? Mudah-mudahan bisa tercapai adanya suatu profil pelajar Pancasila. Ini mungkin harapan dari Kemendikbud, kemudian program dari guru penggerak, sekolah penggerak, ataupun misalkan kurikulum nanti yang 2022. Tidak jauh dari terciptanya profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, gotong royong, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Nah, harapan ini Bapak Ibu untuk RPP diferensiasi ini untuk ke depan dan tahun yang akan datang musim kurikulum 2022 ini tujuan utamanya adalah mencetak profil pelajar Pancasila dengan slogannya Merdeka Belajar, dan terciptalah RPP diferensiasi. Itu mungkin Bapak Ibu ya untuk mendasari kenapa muncul lagi RPP yang baru. Dan perlu digarisbawahi, tadi Pak Yayan dan Pak Didi juga sudah menjelaskan bahwa di sini RPP yang ini adalah bukan RPP baru sebetulnya Bapak Ibu, tapi RPP yang Bapak Ibu miliki yang sekarang itu boleh dipergunakan, tapi boleh ditambahkan dengan metode pembelajarannya seperti apa yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Tidak bisa disamakan satu RPP untuk semua murid, tetapi harus mengakomodir kemampuan dan keinginan murid. Kita jelaskan nanti di Bapak Ibu. Kita langsung ke RPP diferensiasinya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, masih ada ini? Masih Pak. Takutnya saya berbicara sendiri ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan aktif ya. Ya. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau angkat tangan aja di di screen-nya ya bisa terlihat. Jadi saya tidak seperti misalkan ngobrol sendiri. Bapak Ibu, ini ada video diferensiasi yang nanti disimak apa yang ada dalam kandungan video ini. Silakan Bapak Ibu. Ibu dan Bapak calon guru penggerak, hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah,
Warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas, dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali.
Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada Musa, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Oke, itu Bapak Ibu untuk videonya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang boleh komen terlebih dulu apa yang terjadi di sekolah hewan tersebut. Di sini ada Pak Sudarman. Ada nggak Pak Sudarman? Halo Pak Sudarman? Tidak ada. Ada yang bisa menanggapi dari video yang barusan, Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, ada yang menanggapi dari hasil video yang barusan? Sebelum dilanjutkan. Ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Hendrik atau Pak Dada. Pak Hendrik, silakan Pak Hendrik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini saya terpental barusan. Tidak ada Pak, lanjutin aja. Oke. Iya Pak, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita teruskan untuk RPP diferensiasinya. Mungkin tadi ini sudah dijelaskan oleh Pak Yayan yang begitu gamblang dengan Pak Haji Dedi juga, tapi penguatannya mungkin dari saya. Jadi RPP diferensiasi ini terbagi menjadi 3 bagian yang saling berketerkaitan. Jadi Bapak Ibu di RPP, Bapak Ibu nanti harus memuat ketiga konten ini. Ketiga ini, yang pertama konten, proses, dan produk. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa yang disebut dengan konten. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yan, yaitu konten biasanya adalah materi yang diberikan oleh kita terhadap yang berupa RPP. Apa materinya? Dan di sini untuk konten saya perjelas kembali terbagi menjadi 3. Ada yang disebut profil belajar murid, minat, dan kesiapan belajar. Tadi Pak Yayan sudah cukup gampang di mana nih letak auditori, visual, dan kinestetik. Nah Bapak Ibu, sebelum pembuatan RPP nanti Bapak Ibu harus bisa membuat konten terlebih dahulu bagaimana untuk menghadapi siswa yang auditori, visual, dan kinestetik. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yayan dalam PPT-nya. Auditori ternyata harus seperti ini nih, membuatnya visual yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu diwajibkan juga ini untuk membuat. Jadi siswa Bapak Ibu nanti dibuat untuk konten auditori seperti apa, konten visual seperti apa, dan kinestetik seperti apa nantinya. Itu misalkan kalau di RPP tidak dicantumkan dalam RPP, tetapi Bapak Ibu misalkan bisa saja menuliskan auditor visual kinestetik, tapi sudah disiapkan kontennya. Apalagi ABA 21 sekarang misalnya siswa boleh mempergunakan handphone dan yang lainnya. Yang auditori seperti apa, visual dan visual otomatis ini sudah berupa audio nantinya. Jadi bisa dengan tayangan video yang Bapak Ibu buat, bisa dengan YouTube atau blog dan yang lainnya itu. Kinestetik juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu untuk profil pelajar murid ini disiapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, minat. Otomatis minat siswa itu berbeda-beda sekali. Bapak Ibu harus bisa memilahnya, dan ini didapatkan misalkan dari awal pembelajaran, bisa Bapak Ibu melalui wawancara, kemudian bertanya langsung kepada siswa, dan keinginan siswa itu harus bisa terakomodir oleh Bapak Ibu sebelum melaksanakan kegiatan RPP untuk pembuatan RPP-nya. Yang ketiga ini ada yang kesiapan belajar.
Nah, yang kemarin yang sudah BIMTEK misalnya yang ikut di puncak sudah bisa, itu menurut Tomlinson ada yang disebut dengan sistem equalizer. Nah ini Bapak Ibu yang kemarin kurang jelas, misalkan waktu di puncak saya udah ngambil lagi. Nah, untuk setiap siswa ini berbeda-beda, ada yang bersifat mendasar kemampuannya, ada yang bersifat transformatif, konkret, abstrak, sederhana atau kompleks. Ini lawan-lawannya Bapak Ibu. Ada yang terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat dan cepat. Bapak Ibu mungkin untuk ini equalizer ini Bapak Ibu sudah bisa memetakannya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam RPPO. Ternyata siswa yang ini ada yang lambat, ada yang cepat, itu bisa ditentukan, dibuat sedemikian rupa oleh Bapak Ibu. Itu untuk konten ya Bapak Ibu. Kembali lagi untuk konten Bapak Ibu terdiri dari ini, harus ada profil belajar murid, minat dan kesiapan belajar murid. Ini sudah bisa dibedakan, tidak disamaratakan Bapak Ibu. Kemudian di sini tadi Pak Yayan juga sudah menjelaskan prosesnya seperti apa. Nah di sini untuk proses biasanya harus ada kegiatan yang berjenjang. Kemudian harus ada pertanyaan pemandu. Oke, kemudian ada kegiatan individu, dan kegiatan individu biasanya Bapak Ibu dalam pembelajarannya bisa membuat daftar pekerjaan yang umum yang klasikan misalkan secara keseluruhan, dan ada juga yang secara